Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Bagawan Kinayungan di Kalangan, sebuah arena informasi dan opini sekitar sosial budaya. Seperti yang saya utarakan di dalam topik pembahasan kali ini, yaitu benarkah atau inikah yang membuat Jokowi, Presiden Indonesia Joko Widodo, lebih percaya kepada Gus Dur daripada Megawati? Kepemimpinan saya menghargai kedaulatan hukum. Kepemimpinan Megawati tidak menghargai hukum, melainkan penyelesaian politis. Itu sudah dibuktikan dengan melahirkan saya manggil rapat di rumahnya di Kebagusan. Itu kalau mau tahu. Apa yang diucapkan almarhum Gus Dur sekian tahun yang lalu itu terlihat jelas hingga sekarang. Megawati sama sekali tidak menghargai keputusan hukum Mahkamah Konstitusi yang telah menetapkan Gibran sebagai calon wakil presiden, dan tidak menghargai keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang telah menetapkan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Semacam itu apa yang saya tangkap ada di sebuah media sosial yang diunggah lagi tentang apa yang dibicarakan oleh Gus Dur. Kalau benar seperti itu, peristiwanya sangat ironis. Demokrasi sebenarnya telah dikoyak oleh Megawati. Dan masih saya ikuti terus, jadi bagaimana kalau memang Presiden Gus Dur itu mengatakan bahwa Presiden Megawati itu tidak taat hukum dan penyelesaiannya selalu dengan penyelesaian politik. Mungkin bisa ada benarnya. Nyatanya dari peristiwa pemilihan presiden, Megawati juga menyindir, sangat marah, terutama dari sekjennya Hasto dan semua kader-kader PDIP tidak percaya tentang keputusan MK itu. Dan menganggap Jokowi cawe-cawe. Kemudian Prabowo menang. Semakin marah lagi. Tapi kita kembali, apakah Megawati itu lebih suka menyelesaikan secara politis? Ini ada peristiwa, coba kita ungkap. Ini sudah 1 tahun yang lalu. Yaitu begini. Kasusnya Johnny G. Plate yang ditangkap KPK karena kasus korupsi BTS, pengadaan alat BTS tentang informasi itu di Kementerian Informasi. Ini ternyata ada peran direktur perusahaan milik suami Puan Maharani. Direkturnya ditersangkakan sebagai yang melakukan pencucian uang. Dan jumlahnya sangat besar tentang penyediaan infrastruktur BTS 4G. Nah, disinilah. Dan biasa disebut Juriski sebagai direktur utama dari perusahaan miliknya Happy Hapsoro ya. Itu suaminya Puan. Dan sudah 1 tahun bergulir, apakah suami Puan tersangkut dengan masalah ini?
Jadi kami melakukan pelurusan bahwa hal tersebut sama sekali tidak benar. Korupsi adalah korupsi dan itu dimulai dengan siapa pemegang mandat, pemegang kewenangan atas pengguna anggaran, yaitu adalah Kominfo. PD Perjuangan sendiri pernah mengalami hal yang pahit ketika ada kader kami menyalahgunakan kewenangannya dan kemudian partai melakukan upaya melihat ke dalam untuk melakukan pembenahan dalam seluruh aspek kehidupan kepartaian yang memang didedikasikan untuk rakyat, bangsa, dan negara. Begitu, Sobat Kinayungan. Jadi, ya memang disangkal ya. Dianggap itu sebuah isu. Tapi apakah semua orang akan percaya dengan fakta persidangan? Dan apakah peristiwa ini juga akan berlalu dan suami Puan dinyatakan tidak terlibat? Yang terlibat adalah direktur utamanya di perusahaannya. Semuanya masih teka-teki. Kembali ingat Gus Dur. Mungkinkah kasus ini itu didorong untuk tidak masuk ranah hukum yang menyangkut suami Puan? Hanya Megawati dan Jokowi Dodo yang tahu. Sobat Kinayungan, sampai di sini perjumpaan kita. Jumpa lagi di kalangan berikutnya. Wassalam.